Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak yang tercinta, kali ini pembelajaran sementara kita menggunakan daring, yaitu media YouTube. Ini adalah kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Adapun fase pembelajaran kita adalah fase F. Kelasnya kelas 11 TKR, semesternya ganjil 2024-2025. Sekarang menggunakan kode elemen 11/TKR/6/TKR. Adapun elemennya pembelajaran yaitu sistem pemindah tenaga kendaraan ringan. Tujuan pembelajaran pada elemen kali ini yaitu adalah setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat memahami pengertian kopling, persyaratan kopling, fungsi kopling, komponen, dan cara kerja kopling. Nah, setelah memahami materi pembelajaran hari ini, harusnya kalian juga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Langsung saja, B. Pengertian kopling. Kopling atau klat adalah sebuah komponen transmisi mobil yang bertugas sebagai penghubung antara flywheel dan roda gigi transmisi. Nah, flywheel sendiri itu nanti jadi putaran mobil, putaran engine, itu nanti bagaimana agar bisa diteruskan ke transmisi. Nah, itu namanya powertrain. Nah, itu ada penghubungnya. Jadi kalau mobil dalam putaran, RPM saja itu rendah, idle itu 700-800 RPM. Nah, bagaimana cara kita agar bisa memasukkan gigi persneleng, roda gigi transmisi itu? Nah, maka harus ada klat atau kopling itu. Nah, kopling sendiri itu memiliki persyaratan. Yang pertama, harus dapat menghubungkan transmisi dan mesin dengan lembut. Ya lembut, kalau nggak lembut ya keratak-keratak, seperti itu. 2. Ketika terhubung dengan transmisi, harus dapat memindahkan seluruh tenaga tanpa selip. Nah, engine powernya besar, maka harus diteruskan secara keseluruhan dengan maksimal tanpa selip. Kalau selip, nah otomatis tenaga tersebut tidak bisa disalurkan ke roda dengan maksimal. 3. Harus dapat memutuskan hubungan transmisi secara cepat dan tepat. Nah, seperti itu, makplek. Nah, seperti itu segera bisa terhubung dan terputus dengan cepat dan tepat. Sehingga perpindahan gigi snelling itu akan mudah. Fungsi kopling. Kopling berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan tenaga mesin dengan roda gigi transmisi secara halus sesuai dengan kondisi pengendaraan. Nah, biasanya kalau kendaraan baru meluncur, baru di start, mau jalan, itu kan pakai gigi satu. Itu yang kondisinya pengendaraan seperti itu. Pas turun bagaimana? Apakah menginjak kopling apa perlu apa tidak? Pakai rem apa tidak? Nah, pas nanjak mau pindah gigi lagi apa tidak? Nah, itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi pengendaraan. Jangan dikit-dikit minjak kopling, dikit-dikit injak kopling. Nah, koplingnya yang kalah nanti. E. Komponen kopling dan fungsinya. Kopling terletak di antara berarti sebagai penghubung dan pemutus tadi mesin dan tren axle manual atau transmisi manual. Kopling tersusun atas beberapa komponen sehingga disebut sebuah sistem. Sistem kopling memiliki komponen di antaranya, seperti terlihat pada gambar ini, mulai dari sebelah kanan itu ada kaki menginjak klat pedal. Klat pedal ya pedal kopling itu. Kemudian ada klat fluid reservoir, berarti wadahnya minyak kopling. Klat master cylinder. Nah, master cylinder berarti yang mendorong, meneruskan tekanan dari pedal kopling agar bisa menimbulkan pres hidrolik. Nah, ya.
atau tekanan hidrolik itu, tekanan minyak rem. Kemudian teruskan lewat pipa itu, yang terakhir di bawah itu ada cloud release cylinder. Berarti yang melepaskan daripada tekanan tadi adalah cloud release cylinder. Kemudian ada release fork. Berikutnya ada release bearing, ada cloud cover, ada pressure plate, ada cloud disc, ada flywheel. Nah, seperti itu. Flywheel ini bukan bagian daripada kopling, tapi ini adalah bagian daripada ya komponen setelahnya mesin itu pengeluarannya adalah flywheel ini. Kemudian ini kita bahas satu persatu sesuai dengan gambar yang ada. Cloud pedal atau pedal kopling berfungsi sebagai tuas. Nah, tuas untuk menciptakan tekanan hidrolis pada master silinder kopling. Ini kaki kanan atau kaki kiri. Nah, jadi tolong ini nanti di dalam pembelajaran silahkan disediakan menyiapkan selembar kertas untuk menulis jawaban-jawaban yang muncul pada video ini. Nah, ditulis dulu. Nah, setelah itu silahkan nanti dituliskan di kolom komentar dengan format nama, nomor absen, kelas, kemudian jawaban. Jawabannya akumulatif saja. 1 sampai berapa nanti? 1 sampai 7. Nah, itu nanti silahkan tulis secara langsung. Jangan di komentar nanti ngoreksinya yang susah. Makanya 1 sampai 7. Jangan lupa diawali dengan nama, nomor absen, dan kelas. Oke, nanti yang muncul adalah soal seperti pokoknya ada warna merah, itu adalah soal yang harus dikerjakan. Simpel saja, nggak usah terlalu panjang-panjang lebar. Ini ada gambar A sama gambar B. Gambar A itu ada 3 kaki pada pengemudi atau driver. Kemudian gambar B ada 2 pedal pada driver. Nah, pertanyaannya adalah karena kita membahas cloud pedal atau pedal kopling, maka pertanyaan yang pertama, gambar manakah yang memiliki pedal kopling, gambar A atau gambar B? Itu silahkan dijawab A atau B. Nah, itu sesuai pemahaman kalian. Jadi ada kakak tingkat kalian itu sudah kelas 3 belum bisa membedakan mana ini pedal apa, yang kiri, yang tengah pedal apa, yang kanan pedal apa, atau bahkan gambar B loh kok cuma 2. Nah, itu makanya itu inisiasi saya memunculkan gambar ini. Nah, ini manakah yang ada pedal koplingnya? Kemudian pertanyaan kedua, kira-kira gambar B itu memiliki kopling atau tidak? Lah kok cuma 2? Nah, itu punya kopling apa tidak? Nah, silahkan dijawab. Tidak, iya. Nah, seperti itu. Mungkin kalau perlu diberi alasan. Alasannya kenapa kalau tidak ada? Kalau ada kenapa? Bagaimana sistemnya? Nah, sepengetahuan saja. Atau sharing dengan rekan-rekannya. Berikutnya komponen yang kedua, itu ada cloud master cylinder atau master cylinder kopling. Master cylinder kopling berfungsi untuk menciptakan tekanan hidrolis pada sistem kopling. Nah, jadi dari tuas tadi ditekan, diinjak menggunakan kaki. Nah, itu nanti akan menimbulkan tekanan pada master cylinder kopling ini. Diteruskan di sini nih. Kemudian yang ketiga, cloud fluid reservoir atau wadah minyak kopling. Nah, wadah minyak kopling atau biasa disebut dengan reservoir tank berfungsi untuk menampung minyak kopling, menampung minyak cadangan dan mengisi minyak kopling apabila mulai berkurang. Ya, secara umum wadah minyak ya seperti itulah. Nomor 4, cloud release cylinder atau silinder pembebas kopling. Silinder pembebas kopling berfungsi untuk menerima tekanan hidrolis dari master silinder kopling guna menekan garpu pembebas kopling atau release fork. Jadi setelah dapat tekanan dari pedal,
kemudian dari master, kemudian ke release. Nah, kan lewat pipa kan itu. Nah, lewat pipa, kemudian masuk ke release cylinder. Nah, tekanan itulah diteruskan. Ini namanya tekanan hidrolis ya ini. Nah, menerima tekanan hidrolis dari master cylinder untuk menggerakkan release valve. Kemudian berikutnya ada release valve atau garpu pembebas. Garpu pembebas release valve berfungsi sebagai tuas penekan bantalan pembebas atau release bearing. Jadi ditekan, kena tekanan dari bawah seperti ini, dari bawah. Setelah dari bawah itu nanti akan menekan release valve. Release valve menekan release bearing. Kemudian berikutnya release bearing. Bantalan pembebas atau release bearing coupling berfungsi untuk menyerap perbedaan putaran. Menyerap perbedaan putaran antara release valve yang tidak berputar dengan pegas diafragma yang berputar untuk memindahkan gerakan release valve ke pegas diafragma. Kan ini berputar terus ini. Yang berputar apanya? Yang berputar diafragmanya. Diafragma berputar, release valve nggak berputar, soalnya dia kan batang. Nah, ditekan. Nah, sehingga dia akan menjadi pengungkit nanti. Nah, pengungkit sehingga dia nanti akan lepas dari kopling putaran engine. Nah, itu terlepas karena koplingnya terlepas. Pluk. Nah, sehingga ketika tidak terlepas itu kita bisa memasukkan gigi transmisi. 7. Clutch cover. Clutch cover atau rumah kopling berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan hubungan dengan tenaga engine. Clutch cover ini harus seimbang ketika berputar dan dapat memancarkan panas secara efisien ketika kopling sedang digunakan. Nah, karena bergesekan, memutus, menyambung, dan seterusnya seperti itu ketika kita menginjak kopling, terus diputus, ditekan, memutus, menyambung, seperti itu terus. Nah, maka itu harus, karena ada gesekan, maka harus bisa memancarkan panas secara efisien, dan gak panas. Nah, seperti itu. Terus terakhir, nomor 8, pressure plate. Nah, pressure plate itu atau plat penekan kopling berfungsi untuk menekan kanvas kopling agar tertahan pada flywheel guna meneruskan putaran ke roda gigi transmisi. Nah, pressure plate ini juga harus kuat ini karena meneruskan tadi, kembali ke prasyarat awal tadi, harus bisa menyalurkan tenaga secara optimal biar nggak terjadi selip. Nah, ini harus kuat ini plat penekan. Berikutnya nomor 9, clutch disc. Clutch disc berfungsi untuk memindahkan tenaga gerak engine dengan lembut ke roda gigi transmisi. Kanvas kopling bersinggungan dengan permukaan gesek pressure plate dan flywheel. Kanvas kopling juga berfungsi untuk meredam efek kejut yang dihasilkan oleh gerakan kopling. Nah, ini secara tampak depan ada facing, rivet, torsion rubber, clutch hoop. Nah, tampak samping seperti itu kalau dibelah seperti itu. Nah, ini silahkan dipahami secara gambar dulu. Nanti kalau pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan lanjut secara praktek. Nah, teori praktek harus paham ini. Kemudian pertanyaan nomor 3, silahkan nanti ditulis di kolom komentar. Sekarang ditulis di buku catatan dulu. Dari 9 komponen kopling di atas, yang biasa kalian sebut dengan kampas kopling itu yang nomor berapa sih? Nah, itu silahkan ditulis nomor berapa ya? Nomor 1 kah? Apa ya tadi? Nomor 2 apakah? Nah, yang istilah umum kan kampas kopling. Yang diganti kampas koplingnya ini loh. Nah, nomor berapa? Kemudian nomor 4, kalau ada istilah, wah koplingnya jeru. Nah, itu kira-kira komponen mana yang harus dicek, disetel, diperbaiki, atau bahkan diganti. Nah, itu komponen yang mana? Koplingnya jeru. Nah, silahkan dianalisa bersama-sama teman-teman, mungkin sharing-sharing, nanti ditulis. Oh, komponen ini Pak yang harus
dibenahi, atau di setel atau diganti. Tulis di kolom komentar. Oke, berikutnya cara kerja kopling. Ketika pedal kopling tidak ditekan, artinya kondisi bebas, maka proses perpindahan gigi transmisi akan sulit dan keras. Bahkan tidak dapat dipindahkan karena kopling masih terhubung dengan flywheel. Ya, gimana? Coba aja kalau kendaraan jalan, pedal nggak usah di kendaraan jalan, artinya jalan itu bisa jalan di jalanan atau hanya diam tapi kendaraan mesin menyala. Nah, itu nggak usah dikopling, coba aja langsung masuk ini keratak. Nah, itu nanti akan patah semua gigi transmisinya. Kenapa? Nah, karena belum ada kopling tadi, belum ada yang melepas putaran engine dan transmisi. Nah, ketika ada kopling, saat pedal kopling ditekan, maka akan timbul tekanan hidrolis pada master silinder. Nah, ini cara kerjanya seperti itu. Nah, setelah ada tekanan hidrolis diapain? Nah, dalam master silinder kopling, tekanan hidrolik dihasilkan dari gerakan piston. Kemudian, fluida kopling yang terdapat di dalam master silinder akan mengalir melalui inlet valve menuju reservoir, serta pada saat yang sama juga mengalir menuju rilis silinder. Ketika piston bergerak ke kiri lebih jauh, connecting rod, nah connecting rod jangan diartikan connecting rodnya piston yang ada di shaker silinder ya, blok silinder jangan. Nah, connecting rod ini ya connecting rodnya di sistem kopling. Saya ulangi lagi, ketika piston bergerak ke kiri lebih jauh, connecting rod terpisah dari pegas penahan dan pegas kerucut pada inlet valve menutup saluran fluida yang menuju reservoir sehingga menghasilkan tekanan hidrolik pada ruang A. Selanjutnya, tekanan hidrolik itu diteruskan menuju piston pada rilis silinder. Ya, seperti itu. Ini adalah gambar daripada master cylinder coupling. Jadi, dari tekanan kaki tadi, nah itu ketika pedal kaki diinjak, push rod ini nanti kan akan mendorong ke kiri. Nah, di situ ada compression spring. Berarti ada springnya berarti kayak pir. Nah, pir atau spring, nah itu kompresi. Nah, itu nanti ditekan nah dia nanti akan timbul tekanan hidrolis. Nah, diinjak nah nanti dia akan menuju ke itu chamber A to release cylinder. Ini nanti teruskan dengan pipa. Soalnya inlet valve ini menutup ini. Nah, seperti itu. Sehingga tekanan hidrolis akan timbul dan mendorong fluida turun ke bawah. Kita lanjutkan, tekanan hidrolik yang berasal dari master cylinder akan menggerakkan piston yang terdapat pada rilis cylinder. Gerakan piston ini kemudian menggerakkan rilis fork melalui push rod yang terdapat pada rilis cylinder. Nah, sekarang tadi kan dari depan, ini langsung ke bawah. Dari atas ya hanya penghubungnya ada selang saja sih. Ada selang. Nah, tadi kan untuk menuju ke rilis cylinder lah, sekarang from master cylinder itu ada gambar tulisan from master cylinder, berarti ada tekanan dari master cylinder. Nah, tekanan master cylinder nanti akan diteruskan ke bagian rilis cylinder. Nah, ini rilis cylinder ini juga endingnya ada push rod. Nah, ada piston, ada push rod itu. Nah, push rod yang keluar ini nanti akan menggerakkan rilis fork. Rilis fork. Kalau kita amati di sini secara detail, nah itu rilis fork akan menekan rilis bearing sehingga diagram spring, nah pegas diagram itu nanti akan terungkit
Nah, yang di tengah itu bergesekan langsung dengan release bearing, nah berputar. Nah, biasanya bagian yang aus ya di situ nanti. Nah, kita cek pada saat pertemuan berikutnya. Nah, itu diungkit sehingga diungkit artinya ya seperti sistem pengungkit itu. Nah, didorong akhirnya mengungkit kopling sehingga kopling tadi bisa lepas dari flywheel. Sehingga kita bisa, kalau sudah terlepas dari flywheel, logikanya mesin tetap nyala, tapi transmisi tidak berputar. Sehingga kita bisa memindahkan gigi transmisi dengan mudah, tidak keratak-keratak. Kalau kopling masih nempel dengan flywheel, maka berarti putarannya transmisi sama dengan putaran mesin, yaitu berputar terus sehingga kita tidak bisa memasukkan gigi transmisi. Nah, secara prinsip kerja sesederhana itu. Kalau bahasanya tulisannya seperti ini, release fork akan menekan release bearing, kemudian release bearing menyerap perbedaan putaran antara release fork yang tidak berputar dengan bekas diafragma yang berputar untuk memindahkan gerakan release fork ke bekas diafragma. Selanjutnya, cloud cover terangkat. Cloud cover memiliki pegas untuk menekan pressure plate pada disklat. Pegas-pegas ini dapat berupa pegas koil atau pegas diafragma. Saat ini, kopling lebih banyak menggunakan pegas diafragma. Di saat cloud cover terangkat, pressure plate tidak mendapat tekanan dan kanvas kopling pun bebas. Dengan kopling bebas inilah kita dapat melakukan perpindahan gigi transmisi dengan mudah dan lembut. Penjelasannya seperti tadi ya. Jadi ketika kopling diinjak, berarti artinya adalah kopling lepas dari flywheel, terbebas, terungkit tadi. Sehingga transmisi tidak berputar. Itu bisa kita masukkan gigi dengan mudah dan lembut. Sedangkan dalam Cladis, kanvas kopling dilengkapi komponen torsion rubber dan cushion plate. Nah, itu kita kembali ke atas. Nah, itu kita cek gambar secara penampang dari depan maupun belahannya. Karet torsi atau torsion rubber terpasang menyatu di dalam hub kopling yang digunakan untuk meredam efek rotasi gerakan kopling. Sedangkan cushion plate menumpu di antara facing kopling. Ketika kopling digunakan tiba-tiba, karena mungkin mendadak ngerem, kemudian kan mau nggak mau harus setelah rem langsung kita injak kopling. Nah, biar mesinnya nggak mati. Nah, itu sedangkan ketika digunakan tiba-tiba, pengaruhnya diserap oleh bagian yang melengkung untuk menyerap guncangan sewaktu pemindahan gigi persneling dan memungkinkan pemindahan tenaga dengan lembut. Jadi meskipun dikatakan kelas disk kanvas kopling, nah itu tetap di dalamnya ada komponen-komponen penunjangnya, bukan plat kopling gitu aja, enggak. Bila karet torsion atau torsion rubber aus dan cushion plate pecah, akan menyebabkan guncangan dan bunyi yang berlebihan ketika kopling itu digunakan. Nah, seperti itu materi tentang kopling secara sederhana. Nah, ini ada soal 5. Ada berapa jenis bekas kopling yang kalian ketahui? Coba sebutkan apa saja. Itu tulis berapa? Contohnya 5, nah apa saja? 2, apa saja? 1, apa saja? 6. Bila kopling mobil habis, cara penanganannya apakah perlu menurunkan transmisi dulu atau tidak? Nah, dari penjelasan tadi di atas harusnya kalian sudah paham itu perlu menurunkan transmisi dulu apa tidak. Nah, silahkan ditulis. Terakhir, 7. Apa hal menarik yang dapat kalian ambil pada materi kopling ini? Adakah yang menarik? Oh, nggak perlu kopling pak mobil, biar keratak-keratak, nah pas pindah gigi biar seru. Atau koplingnya jangan, kan tadi ada pedal, ada 2, ada yang 3. Koplingnya nggak perlu diinjak pak, koplingnya otomatis saja pak, dan sebagainya. Silahkan nanti ditulis apa yang menarik menurut kalian bisa diambil dari materi ini. Silahkan ditulis. Nah, nanti silahkan ditulis nama, kemudian nomor absen, kelas, dan tulis 1, 2, 3. Jawabannya ada 7. Nah, jawabannya ada 7 soal.
Silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, kalau perlu di-share untuk kebermanfaatan bersama. Dibuat oleh Muhammad Huda Mestio. Salam sukses untuk kita semua. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.